Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami tahu mujizat terbesar adalah Engkau selamatkan kami. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang bertanggung jawab bagi kami. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Kita merayakan, ini kayaknya mic-nya terlalu bereho, bisa di tes 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Di flat aja ya, jadi saya tidak terpancing untuk nyanyi dangdut. Halo, halo, halo. Iya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, dicoba, iya, lebih bagus begini. Saudara, kita mengucap syukur, kita memperingati kenaikan. Kelahiran, kebangkitan, kenaikan itu adalah satu keutuhan yang tidak bisa terpisahkan. Kita juga bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus yang bukan hanya datang, tapi dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Karena memang kita tahu bersama Yesus bukanlah sekedar pemimpin agama seperti yang lain. Tetapi Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Jadi kita memperingati kalau dia cuma mati, nggak bangkit, ya celaka kita. Kalau dia cuma bangkit tapi nggak naik ke sorga, juga celaka kita. Kita bersyukur dia bukan cuma mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Iya, kita mau belajar hari ini saudara, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Ya, supaya kalau ada yang tanya kepada saudara ya, kenapa sih orang Kristen bahkan hari ini diliburkan, khusus kita beribadah, memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Nanti ada yang tanya, Yesus naik ke sorga untuk apa? Saudara jawabnya apa? Kalau ditanya, kenapa Tuhanmu naik ke sorga? Ayo jawabannya apa? Ini orang diam begini dua saja, kalau nggak tahu tidak tahu apa-apa. Tapi saya berharap semua tahu ya. Mengapa Yesus naik ke sorga? Yang pertama saudara, karena Yesus berasal dari sorga. Ini alasan yang paling utama Yesus naik ke sorga, karena memang dia berasal dari sorga. Ya, dia harus pulang kembali ke sorga karena dunia ini bukan tempatnya. Dia berasal dari sorga. Saya bersyukur bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika saya membaca ya, dikatakan bahwa Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah dalam kandungan Maryam. Ya, saya tahu bahwa dia bukan manusia biasa. Kenapa saudara? Karena semua nabi, pemuka agama dilahirkan lewat cara kelahiran yang biasa. Manusia bersetubuh dengan istrinya, lalu hamil, lalu lahir. Tetapi Yesus berbeda. Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah. Karena itu kita tahu dari mana dia berasal. Yesus bukan dari dunia. Dia datang dari sorga dan karena itu dia harus kembali ke sorga. Kenapa Yesus harus naik? Jawabannya lantang kepada orang yang bertanya. Karena Yesus berasal dari sorga. Saudara tahu sekarang jawabannya yang pertama. Baru satu, ada 100 poin ini. Ya, kalau ditanya orang kenapa Yesus naik? Karena dia berasal dari sorga dan dia harus kembali ke sorga. Enggak percaya? Ada ayatnya. Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka murid-muridnya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus harus naik? Karena dia berasal dari atas, kita dari bawah. Dari dunia, Yesus bukan dari
dunia. Makanya dia adalah sesuatu yang berbeda. Beda saudara. Ya, Yesus berasal dari sorga dan dia harus kembali ke sorga. Kita baca lagi ya kalau belum yakin ayatnya. Yuk, Yohanes 3 ayat yang ke-13 saudara. Apa yang Yesus katakan di sana? Yohanes 3 ayat 13, baca 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi sampai hari ini belum ada orang yang pernah naik ke. Jadi kalau ada orang naik turun ke sorga, itu mimpi. Ya, siapa yang kepengen naik ke sorga sekarang? Terus nggak pulang lagi? Ya, ada orang yang tanya, Bu, kenapa ada yang naik ke sorga? Yesus itu berasal dari sorga. Dan dia datang ke dalam dunia membawa kerajaan sorga itu. Yesus datang dari sorga, dia datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Makanya Yohanes Pembaptis disuruh untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, Yesus yang akan datang. Dia berkata apa? Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah. Kenapa dia berkata bertobat, kerajaan Allah sudah dekat? Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah kedatangan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Jadi kalau saudara mau melihat sorga, ndak usah dulu pergi ke sorga sekarang. Sekarang belum ada orang naik ke sorga. Kalau naik nggak bisa balik lagi. Ayat ini dengan jelas berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada siapa? Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Lalu kalau kita pengen ngerti kerajaan Allah, kerajaan sorga itu seperti apa, Bu? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal fasilitas, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini loh yang Yesus bawa ke dalam dunia. Jadi saudara gak usah repot-repot naik ke sorga dulu sekarang, belum waktunya. Nikmati sorga di bumi. Nikmati sorga dalam rumah tanggamu. Apa itu sorga, Bu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini sorga. Gak percaya? Coba aja. Hidup dalam kebenaran pasti ada damai. Kalau ada dosa pasti galau. Amin. Kerajaan Allah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan, dosa, tidak damai, galau.com, marah-marah. Jadi saudara gak usah repot-repot pergi ke sorga untuk merasakan sorga. Kalau engkau hari ini tinggal dalam kebenaran, hidupmu dalam kekudusan, ada damai di hatimu, ada sukacita, itu sorga. Katakan. Tapi kalau hari ini engkau hidup dalam dosa, di hatimu penuh kegalauan, ketakutan, kecemasan, lalu tiap hari engkau marah-marah, itu kerajaan setan. Itu neraka. Saya gak mau hidup dalam neraka waktu saya masih di bumi. Saya mau hidup di sorga. Sampai nanti Tuhan jemput saya pindah ke sana, saya sudah mengalami. Makanya doa Papa kami berkata, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Jangan kelamaan tunggu masuk sorga yang setelah mati. Hidupi sorga dalam hidupmu sekarang, dalam rumah tanggamu suami istri. Jangan tiap hari berantem, itu kerajaan setan namanya. Yesus sudah datang membawa ini. Nah dia pulang, datang ke sana karena dia yakin saudara semua sudah tinggal di sorga, sekalipun engkau masih di bumi. Amin saudara. Makanya saudara yang hari ini masih hidup dalam dosa, saya berdoa, ayo kita hidup dalam kekudusan. Buang segala dosa, percabulan, kenajisan, amarah, hawa nafsu, kedagingan, pertikaian, kepahitan. Buang semua itu.
supaya engkau bisa mengalami sorga dalam hidupmu. Latihan dari sekarang hidup di sorga. Supaya nanti sudah tidak canggung. Kalau Yesus datang, kita sudah ada KTP kerajaan Allah. Tinggal dijemput aja kita yang sudah biasa. Jangan sampai saudara belum biasa hidup di sorga, masuk sorga. Di sorga marah-marah. Terus malaikat bilang, salah tempat kali lu. Iya ya, di sorga masa ada orang marah-marah. Kok aku marah-marah ya, tempatmu di neraka. Jadi mulai dari sekarang, ayo. Kenapa Yesus harus naik? Karena dia berasal dari sorga. Makanya dia harus pulang ke sorga. Rumahnya itu di sorga. Tapi dia datang ke dunia, dia bawa sorga di hati saudara dan saya. Yang mau menerima dia. Sorry saudara, hidup ini bukan soal mewahnya. Hidup ini bukan soal mobilmu merek apa. Hidup ini bukan soal rumahmu gedenya berapa. Hidup ini soal ada Yesus gak di hatimu. Ada kerajaan sorga itu gak di hatimu. Itu yang harus kita pertanyakan. Yang kedua saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya kita menerima kuasa. Bilang, supaya aku menerima kuasa. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus sudah bersiap-siap, dia mau take off naik ke sorga di Bukit Zaitun, murid-muridnya tuh bertanya begini kepada dia. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang ada di pikiran murid-murid itu cuma masalah duniawi terus. Mereka berpikir Yesus itu datang jadi raja atas Israel. Lalu Israel akan makmur, akan sentosa dan mereka bisa jadi perdana menteri. Ya, makanya mereka tuh tanya, ya mumpung sebelum Yesus naik nih, mau engkau pulihkan Israel? Tuhan menjawab begini ayat 7. Ya, ayat yang ke-7 kata firman Tuhan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Ayat yang ke-8, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Yesus naik? Supaya Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, kita menerima kuasa. Jangan mau jadi orang Kristen pas-pasan yang tidak punya kuasa. Kenapa saudara? Karena di sekeliling kita ini banyak kuasa jahat. Di sekeliling kita itu ada firman Tuhan bilang, peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa jahat di udara. Kalau saudara bisa melihat dengan alam roh, ini setan semua nih di sekeliling kita. Cuma kita kan gak bisa lihat. Saya mungkin sudah pernah saksikan di sini. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada seorang ya wanita, dia itu kena COVID lalu ya dia koma. Waktu koma dia merasa seperti tenggelam, dia nggak bisa bernapas, lalu dipasang ventilator. Ya dia pikir dia udah mau mati saudara, tapi dia bilang di tengah dia nggak bisa bernapas, dia rasa tenggelam dalam air. Tiba-tiba ada seorang pria yang seluruh tubuhnya itu bercahaya. Pria itu bilang, kamu belum saatnya ada di sini, kamu harus kembali hidup. Lalu pria itu mendorong dia keluar dari air dan tiba-tiba dia bisa bernapas. Waktu dia sadar, dia sudah di ruang ICU, koma dan ternyata dia hidup. Tapi ketika dia sadar, dia berapa hari kemudian dia telepon saya, Bu Debi, saya ketika sudah sadar, ya kok sekarang ada yang aneh terjadi sama saya. Kenapa? Sekarang itu saya bisa lihat setan secara kasat mata. Jadi saya bilang, kamu takut? Enggak sih Bu, karena saya percaya roh yang ada dalam saya itu lebih besar Bu. Tapi ganggu. Nanti tiba-tiba ada kepala tanpa badan lewat. Ada tangan nanti
Ya, dia bilang di rumah sakit ya Bu, saya lihat itu ya setan toh isinya Bu. Mulai dari anak kecil kayak tuyul-tuyul sampai yang model kuntilanak gendong anak. Ya begitu, yang kepala tanpa badan itu berseliweran di rumah sakit. Terus saya juga bisa melihat orang Bu. Kalau orang itu ada pegangan, ada ilmu, saya bisa lihat ada yang menunggangi dia. Ya, ada roh yang mengikuti dia tuh saya bisa lihat. Dia bilang saya pernah melihat ada seorang laki-laki itu ditunggangi, kakinya itu diganduli sama satu makhluk yang bentuknya kepalanya itu perempuan tapi badannya kodok, katak. Saya bilang di Alkitab kodok itu bicara roh persinahan. Jadi mungkin ya Bapak itu atau orang itu ya terikat dengan roh persinahan. Entah suka lihat film porno, entah suka ke panti pijat, main pelacuran atau berselingkuh. Ya jadi hati-hati bapak-bapak, jangan sampai ada kodok-kodok yang ikut kau di kaki. Bukan cuma di kaki, di kepala banyak. Kita percaya nggak percaya saudara, tapi saya percaya karena Alkitab bilang ada yang namanya roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Dia bisa melihat orang itu gelap atau putih, terang, dia bisa lihat. Ya, jadi dia bilang saya tahu orang ini ada pegangan, ada ilmu. Ya, dia lihat gitu orang ini gelap, jadi dia nggak mau dekat-dekat. Ya, tapi dia cerita sama saya pernah pergi ke Curug Bu dengan suami saya ke air terjun. Itu setannya beda Bu sama yang di kota. Kalau yang di kota itu kayak tuyul, ya kayak kuntilanak, tapi yang di Curug itu bentuknya makhluk kayak binatang tapi dia tanduknya banyak. Saya bilang beda, itu namanya roh teritorial, penguasa daerah setempat. Ya, itu lebih sakti lagi karena di alam roh itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, makanya kalau saudara pergi ke hutan kemana perlu berdoa. Dia bilang, saya doa terus Bu sepanjang Curug tuh bagaimana enggak orang saya lihat yang terbang, yang apa, yang di bawah pohon, yang di air, yang itu tuh benar-benar menakutkan banget Bu. Dia melihat saya dengan tatapan yang tajam, saya terus berjalan, darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dia bilang. Ya, kalau kita kan lain saudara, kita ke Curug foto-foto, ya setannya juga udah malas gangguin kita ya. Kata setannya kayaknya dia lebih setan dari kita deh. Ya malah kalau ada setan kita aja selfie, bener nggak? Kan sekarang orang TikTok kan ngajak setan, malah seneng kalau ada penampakan viral saudara ya. Jadi ya begitulah, kasihan setan di Indonesia ini sudah tidak berwibawa. Hilang wibawa, hilang pamor, dia di mana-mana aja dicari, di gudang tua dicari, mau di syuting bikin konten. Kenapa? Lumayan viral langsung kalau bikin konten sama setan. Ya, tapi ya begitulah. Jangan sampai kita ini tidak punya kuasa. Ya, dia bilang ngeri loh Bu, yang waktu di Curug saya lihat ada satu rombongan di depan kami ada anak kecil. Anak kecilnya itu nangis terus. Mungkin karena lihat setannya itu. Tapi kan orang tuanya nggak tahu. Mana-mana tuh berdoa. Saudara percaya atau tidak, di sekeliling kita ini setan. Coba lihat, jangan-jangan sebelah kananmu setan. Atau sebelah kiri. Ya, lalu saudara saya ketemu dia beberapa waktu lalu, dia bilang ibu doakan saya dong, saya mau ditutup aja Bu, saya terganggu banget lihat yang begitu-begitu. Waduh saya juga bingung, dia suruh saya tutup, kalau tutup pintu saya bisa. Lah tutup begini nih bagaimana caranya saudara? Tapi saya cuma bilang sama dia, kita berdoa, Roh Kudus yang akan melakukan. Kalau itu bukan dari Tuhan, biar Tuhan buang. Tapi saya sebenarnya bilang dia, bagus juga loh kamu itu pakai buat karunia doa pelepasan sebenarnya. Karena kamu kan bisa tahu. Ya bagus juga saya ajak dia ke sini biar dia lihat nih yang ada kodok-kodok ini berapa orang. Jangan-jangan bukan cuma di kaki, kodok di kepala, di tangan, di semua kodok. Wah ini ngeri saudara, ngeri. Makanya saya menyampaikan ini saudara, hati-hati loh. Kita nggak bisa lihat di alam roh, tapi setan tuh lihat. Saudara mau nyanyi-nyanyi di sini hebat, nari-nari, engkau pulang bikin dosa, setan ketawa. Setan bilang tuh tadi di gereja nari-nari, kayak bener-bener ya, padahal temannya kita. Hati-hati saudara. Semua itu ada rohnya. Lalu akhirnya saya ketemu dia beberapa waktu yang lalu. Ya, dan saya juga tanya dia, kamu lihat saya ada apanya? Saya juga takut, siapa tahu ada kelelawar mengikuti saya saudara. Saya pikir saya sudah hidup kudus, ternyata ada kelelawar. Dia bilang di belakangnya Ibu Debbie itu terang sekali. Oh puji Tuhan, ada kuasa. Makanya setan tuh takut sama saya. Saya kalau beli rumah atau ngontrak rumah, nyari rumah yang ada setan.
Lu bener. Pertama kali injak Jakarta, Tuhan, saya mau cari rumah kontrakan. Kalau bisa ada setannya. Kenapa? Murah kan? Karena itu rumah nggak ada yang mau kontrak-kontrak terus. Ngapa? Wah itu nggak ada Bu. Kenapa? Ada setan. Saya ngontrak pertama di Jakarta, satpamnya bilang, berani Bu ngontrak rumah itu lama kosong, nggak ada yang berani. Oh nggak apa-apa, kan ada pos satpam di depan. Lah iya tapi Ibu berani nanti setannya saya usir pindah di Posmo. Satpamnya langsung jangan gitu dong Bu. Ya makanya kamu beriman. Setan itu nggak bisa apa-apain kita. Karena kita punya kuasa. Nah Yesus bilang, kalau aku pergi Roh Kudus dikirim. Waktu Roh Kudus itu dikirim, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Makanya kita jangan jadi orang Kristen pas-pasan, hidup dalam kekudusan. Kita punya kuasa, setan kayak apapun lewat saudara, katakan. Jangan sama setan permisi. Ada setan permisi, saya enggak ganggu kamu ya setan. Ini iman macam apa? Harusnya setan lihat kita tuh dia lari. Jangan saudara permisi. Ada orang-orang di rumahnya ada setan. Tapi kalau dia turun lewat ada setan dia permisi. Sampai saya pikir sertifikat rumahnya pasti atas nama setan. Saudara, ayo Tuhan bilang kalau Rohku turun atasmu, kamu terima kuasa. Kuasa atas apa? Menang atas setan, menang atas dosa, menang atas percabulan, menang atas perselingkuhan, menang atas amarah, menang atas kepahitan. Dan kita menjadi umat yang berkemerdekaan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dunia ini sedang mencari kuasa. Orang dunia membutuhkan kuasa. Harusnya kita datang menjadi orang-orang yang membawa kuasa. Ketika dia bilang, Bu doakan ya, saya mau ditutup aja, saya nggak mau Bu tersiksa bisa lihat-lihat setan. Saya bingung, tapi saya bilang ayo kita berdoa. Pasti Roh Kudus yang akan melakukan itu. Bagian kita lakukan aja. Saya berdoa saudara. Ya ketika berdoa dia rasa seperti mau muntah. Lalu kami terus penyembahan. Apakah karena saya sakti? No. Tapi saya menerima kuasa dari Roh Kudus. Saya berdoa, saya tumpang tangan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ini bukan dari Engkau, tutup semua penglihatan yang dari iblis. Supaya ada damai sejahtera. Habis berdoa berapa hari kemudian saya WA, bagaimana sekarang? Puji Tuhan Bu, sekarang tidak pernah lagi lihat setan. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya Tuhan hanya izinkan itulah. Itu juga akhirnya membuat saya jadi semakin menyadari, iya di sekeliling kita nih banyak saksi. Makanya Alkitab, kitab Ibrani berkata, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kamu untuk sampai pada garis akhir. Kenapa? Karena di sekelilingmu itu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Saksi yang pertama Tuhan, saksi yang kedua setan. Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Hati-hati dengan hidupmu. Saudara yang suka-suka main-main, roh kenajisan, percabulan, hati-hati diikuti kodok di kaki. Ya, di kepala bapak-bapak bertobat, ibu-ibu. Ya, hati-hati. Kita sedang melawan ya roh-roh jahat di udara. Firman ini berkata, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku kata Tuhan di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Waktu Roh Kudus atas hidupmu. Ya engkau punya kuasa. Saudara kalau kita ini gak punya kuasa percuma. Ya saya berkhotbah kalau saya sendiri hidup dalam persinahan. Buat apa? Khotbah saya mental. Gak akan ada orang bisa diberkati. Tapi kalau kita hidupi firman Tuhan, kita hidupi kekudusan benar-benar, maka setan itu takut sama orang yang hidup kudus. Dengar baik-baik, setan gak takut sama orang yang rajin ke gereja. Setan gak takut sama orang yang pakai kalung salib. Setan takut sama orang yang hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena waktu engkau hidup kudus, ada kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Namanya juga Roh Kudus, dia pasti mau tinggal dalam diri orang yang kudus.
Nggak mungkin Roh Kudus berdiam dalam orang najis. Nggak mungkin Roh Kudus berdiam sama orang tiap hari marah. Ya, nggak ada saudara. Mari kita berdoa, Tuhan berikan kita kekuatan untuk terus hidup dalam kekudusan. Ayat yang berikutnya, kenapa saudara Tuhan Yesus itu harus naik ke sorga? Ya, dikatakan di sana ya, supaya Roh Kudus itu bisa datang. Apa sih dampak, apa sih kegunaan Roh Kudus bagi kita? Mari lihat bersama Yohanes 14 ayat 25 dan ayat 26. Yohanes 14 ayat 25 dan ayat 26, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi siapa dikatakan? Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kenapa Yesus harus naik dan Roh Kudus harus turun? Karena ini kunci menjadi orang Kristen yang benar-benar berkemenangan. Roh Kudus itu yaitu penghibur. Dia yang akan mengajar segala sesuatu kepada saudara dan saya. Ya, dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus itu berguna untuk mengajar firman. Roh Kudus berguna untuk memberikan kita kekuatan. Hari-hari ini sedang heboh, ya, ada artis yang dulu pindah Kristen dari seberang, sekarang pindah seberang lagi. Ya, heboh saudara. Ya, lalu banyak orang viral membicarakannya di YouTube. Beberapa orang nanya ke saya, Bu, menurut ibu kenapa bisa terjadi begitu? Apakah karena tidak ada yang mentor? Saya bilang, saya dulu pertama bertobat nggak ada mentor. Bagaimana bisa di-mentoring? Orang saya keluar rumah aja nggak boleh. Ya, baca Alkitab di toilet, takut ketahuan mau dibunuh sama papi saya. Bagaimana saya bisa di-mentoring? Siapa yang mementoring saya? Roh Kudus. Ayat ini berkata, Roh Kudus ini yang akan mengajarkan. Saya cuma baca Alkitab aja. Waktu saya baca, saya berdoa, Roh Kudus terjemahkan. Saya nggak bisa tanya ke siapa-siapa. Waktu saya jadi Kristen, saya nggak boleh pegang telepon, saya nggak boleh keluar rumah. Benar-benar diawasi saudara. Sekarang saudara enak, ada YouTube. Saudara mau cari tentang iman, saudara tinggal dengar di YouTube. Tapi hati-hati, banyak penyesatan. Ya, beberapa orang datang kepada saya konseling, diundang di live stream di Facebook group. Ya, ternyata itu adalah ajaran sesat yang masuk ke Indonesia. Pengajarannya seperti apa? Yesus akan datang, dia dilahirkan kembali. Ya, ini bukan ajaran Kristen. Ada lagi satu grup yang mengajarkan bahwa Tuhan itu perempuan. Hati-hati saudara. Ketika engkau punya iman, punya pengajaran firman, dan engkau harus bergantung pada Roh Kudus. Ya, beberapa waktu yang lalu banyak orang disesatkan, katanya vaksin itu ada roh antikris. Ya, jadi ya kita tidak boleh divaksin. Dan yang lebih celakanya lagi, mereka bilang Tuhan sudah kasih anti vaksinnya apa? Rokok. Jadi beberapa orang gereja bahkan worship leader merokok. Tidak mau vaksin tapi rokok. Katanya itu untuk tolak virus. Kadang-kadang saudara, orang itu kalau udah disesatnya otaknya itu udah kebalik-balik. Ya, bingung nggak kita? Ya, lu yang ada, iya, ya nggak divaksin, lu merokok, yang ada kena kanker paru-paru. Ya, bukan corona, ngeri sekarang. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus akan mengajarkan. Saya ketika baca Alkitab, ya, saya berdoa Roh Kudus beritahu kepada saya apa arti firman ini. Saya yakin kalau saudara merenungkannya siang dan malam, nggak mungkin saudara nggak dapat sesuatu. Masalahnya orang Kristen itu sekarang maunya instan. Ya, saya nggak jawab semua tuh masuk ke WA, Bu, tolong jelaskan ayat ini sampai ayat ini. Enak aja lu, saya bukan Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus.
Ya bayangkan kalau saya harus menjawab semua omongan orang, dan Roh Kudus itu kan dia memberikan pemahaman sesuai buat orang-orang tertentu. Ketika kita lagi dalam tekanan, Roh Kudus berbicara kepada saya firman ini A, bisa jadi kepada orang itu B, tetapi tetap sama maknanya. Bobot kebenarannya tidak berkurang. Saya ini belajar dari siapa saudara? Dari Roh Kudus. Waktu saya nggak boleh ke gereja, dikurung di rumah, saya baca Alkitab di kamar mandi loh. Saya baca karena saya takut ketahuan. Siapa yang bisa menolong saya menerjemahkan ayat? Saya dapatkan banyak hal, saya catat di buku saudara. Saya salin semua ayat-ayat itu di buku setiap hari. Saya dapatkan baru. Sampai hari ini orang bertanya, Bu, saya ketemu dengan seorang pendeta yang gembala besar. Dia bilang, Bu, wah dahsyat ya ibu itu. Ibu sehari aja di YouTube harus khotbah ya 2 kali. Belum jadwal Zoom ya, belum jadwal pelayanan onsite. Itu dari mana hikmatnya? Saya bilang dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Kita dapatnya dari mana? Dari Roh Kudus. Makanya saudara minta supaya Tuhan beri Roh Kudusnya kepada saudara agar engkau dibukakan. Ini tidak disembunyikan hikmat Allah itu. Siapa saya? Saya ini cuma orang yang, saya bukan master teologi ya. Saya bukan profesor doktor. Saya ini cuma lulusan SMA. Waktu itu saya mau bunuh diri karena saya rasa hidup saya udah hancur. Tapi Tuhan selamatkan saya, orang yang berdosa ini. Lalu dipercayakan rahasia Kristus. Siapa yang memberitahu kepada saya? Roh Kudus. Makanya itu juga berlaku buat setiap kita. Jangan jadi Kristen pas-pasan. Yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke sorga saudara? Untuk menyediakan tempat tinggal buat saudara dan saya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, kata Yesus kepada murid-muridnya ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapa-Ku apa? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang gak punya rumah di bumi, cuma ngontrak, gak apa-apa. Yang penting kita punya kapling di sorga, katakan. Ya, jangan amin-amin, hidup gak berubah, gak dapat kapling di sana. Hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, supaya kita layak terima sertifikat rumah di sorga. Yesus bilang di sana banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa saudara? Karena ayat yang ketiga Yesus bilang begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Yesus bukan sekedar pemimpin agama. Kalau pemimpin agama mengajarkan bom, mati, bom, bunuh diri, yang disuruh mati siapa? Anak buahnya. Pemimpinnya mau gak mati? Preketes. Ya, yang bodoh yang mau mendengarkan ajaran seperti itu, lakukan bom bunuh diri. Dia mau gak? Taruh bom suruh bunuh diri? Kagak lah, mana mau. Tapi Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu harus berada. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Dia bahkan mati menyerahkan nyawanya bagi pengikutnya, bagi tebusannya. Bukan nyuruh-nyuruh pengikutnya mati, tapi dia gak mau mati. Ya, itulah saudara. Kita mengikuti Tuhan yang benar. Dan wow sekali Yesus bilang, apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi. Sekarang kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput kita dan membawa kita kemana? Ke rumah Bapa. Siapa yang suka Tuhan datang sekarang? Belum mau? Masih mau tinggal lama-lama di dunia? Siapa yang mau dijemput Tuhan? Saya mau. Yang tua-tua angkat tangan, yang muda-muda ini tidak ada angkat tangan.
Katanya masih lama saya, Bu. Ya tapi kalau Tuhan jemput kita ke rumah Bapa kan enak, saudara ya. Karena di rumah Bapa banyak tempat. Saya pernah satu kali dalam penerbangan duduk di samping saya seorang ibu haji. Lalu di jalan di pesawat dia tanya, "Ibu mau kemana?" "Mau ke Makassar." "Oh ada tugas kerjaan?" Saya bilang, "Iya ada tugas, Bu. Saya ini dalam rangka tugas." "Oh ibu kerja di mana?" Saya bilang, "Coba tebak kira-kira saya kerja di mana." Dia liatin saya lama, terus dia bilang, "Kayaknya sekretaris ya, Mbak." Wah puji Tuhan, ada tampang-tampang sekretaris, saudara. Tapi perasaan saya tuh sekretaris rambutnya panjang, langsing gitu, feminim kan. Kalau saya femina begini, apa yang mau jadi sekretaris gitu ya. Saya bilang, "Oh bukan, Bu, saya bukan sekretaris." "Oh kerja di mana?" "Di perumahan." "Oh perumahan di mana?" "Pasti real estate." "Lebih dari real estate." Di mana, Bu?" "Di sorga." Jadi saya ini tugasnya mencari penghuni di sana. Ibunya langsung ciut gini, "Aduh menakutkan ya." Ini salesnya perumahan di sorga ini, saudara ya. Karena saya bilang di sana itu masih banyak kafling, Bu, tapi penghuninya masih sedikit. Jadi saya ini tugasnya mencari penghuni buat di sana. "Oh berarti ibu ini kayak seperti penginjil gitu atau pendeta?" "Iya, Bu." "Oh gitu ya." Saya langsung tanya, "Ibu mau dapat kafling di sana?" Dia bilang, "Ya gimana caranya ya, Bu?" Saya bilang, "Sering kali orang cuma mikir hidup di dunia ini, tapi tidak banyak yang berpikir untuk hidup yang akan datang. Maaf, orang-orang kaya sudah booking tanah di San Diego Hills." Saya penguburan, saudara. Ibunya bilang, "Iya, Bu, ini kakak saya. Kami sudah ada lubang 5 di sini, Bu, satu keluarga." Saya tanya, "Ibu udah siap mati?" "Ya belum sih, Bu." "Lah kenapa udah siap lubang?" Siapkan itu rumah di rumah Bapak dulu. Kalau soal dikubur di mana aja nggak apa-apa. Mau dikubur di pemakaman umum, yang penting dikubur aja lah, udah nggak peduli. Yang penting hidupmu itu engkau siapkan. Kenapa? Ada satu rumah kekekalan yang harus kita punya, yang sedang disiapkan Yesus. Biar nama saudara dan saya tercatat di dalam kitab kehidupan, supaya engkau layak menerima kafling di sana. Katakan, ketika kita sudah yakin, saudara, siap kapanpun Tuhan mau panggil, kita siap. Karena hidup ini bukan soal panjang atau pendeknya. Yesus di dunia cuma 33 tahun. Ya, 30 tahun akhirnya dia mulai pelayanan. Pelayanannya cuma 3 tahun. Akhirnya dia mati. Saya dulu mikir Yesus itu dulu kalau pelayanan kan makan terus juga ya. Makanya saudara jangan bilang, "Pendeta sekarang kok makan-makan." Yesus juga dulu makan. Tiap kali dia pelayanan diundang makan di rumah Lazarus, cuma belum ada foto. Tapi fotonya Yesus juga kan lagi perjamuan di meja makan kan. Saudara lihat, jadi fotonya murid berdiri, Yesus bilang, "Tunggu kita foto dulu." Ya makanya ada foto begini tuh, saudara ya. Jadi makan juga. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus bilang kasih makan loh. Mereka ikut, masa gak dikasih makan? Yesus memperhatikan perut juga. Tapi waktu itu saya tanya sama teman saya, "Tapi kok Yesus gak gendut ya?" Pendeta-pendeta sekarang gendut, termasuk saya ini. Sebelum saudara hakimi, saya hakimi diri saya sendiri. Saudara ya. Terus ada teman saya bilang, "Kan Yesus cuma 3 tahun, Bu. Terus dia jalan kaki terus pelayanan." Iya juga ya. Jalan dia dari rumah Lazarus, dia jalan dari rumah dari kota ke kota. Iya juga ya, pendeta sekarang naik mobil. Tapi masa saudara suruh saya jalan ke Surabaya? Ya nggak bisa juga, saudara ya. Tapi intinya, saudara ya, hidup ini ya adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan rumah yang kekal. Ya, lalu saya bersaksi kepada ibu itu, "Bu, saya juga dulu," saya undang para imam musik maju ke depan. Saya bilang, "Bu, saya juga dulu tidak mengenal Tuhan Yesus, Bu. Tapi saya bersyukur, Bu. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya jadi tahu ternyata hidup kita sekarang ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mempersiapkan hidup di masa yang akan datang." Lalu dia bilang, "Oh begitu ya Bu Debbie. Iya, saya mau berdoa buat ibu, mau nggak, Bu? Di atas pesawat." Ya. Lalu akhirnya saya berdoa buat dia. Dia bilang, "Bu, kapan-kapan kalau ibu mau ke Makassar, nomor telepon saya, hubungi ya. Saya seneng loh kita cerita-cerita kayak gini. Karena tidak banyak orang yang mengingatkan tentang hal-hal yang seperti ini." Saya berdoa, saudara sudah menerima kuasa, biar hidupmu dipakai. Di akhir zaman, mari kita menjadi penjala-penjala manusia.
Bawa orang lain juga untuk memiliki janji Tuhan. Karena di rumah Bapa itu banyak tempat, tapi penghuninya masih sedikit. Kita saudara bawa keluargamu, doakan keluargamu agar mereka juga boleh bertobat menerima Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang sudah menebus setiap kami. Engkau bukan hanya mati, Engkau bangkit bagi kami. Engkau berikan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu. Mereka Tuhan yang sedang berjuang hari-hari ini. Kami berjuang untuk mengalahkan kedagingan kami. Kami berjuang untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Kami berjuang Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Karena Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu, berikan kekuatan di dalam penantian hari-hari ini, kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar Engkau dapati kami Tuhan berkenan. Kami mau bawa kerajaan surga itu dalam rumah tangga kami. Suami istri hidup dalam damai sejahtera, tidak ada pertengkaran. Yang ada adalah sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, biar umat-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Kami terima semua janji itu. Kami bersyukur karena Engkau naik ke sorga yang kami rayakan pada hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama.